lane tersebut. Jadi mungkin rencana mereka tuh untuk nge-shutdown Adamir dan dengan bantuan Matilda itu pasti itu masih mungkin banget ya. Jadi tergantung manuver apa yang mereka akan coba. Tapi sekarang ini adalah pick terakhir untuk sisi EVO Singapura. Apa kira-kira yang bakal di-pick? Aku sih mikir ke Vars ya. Atau kalau mau bener-bener YOLO sih Luoyi ya. Wah, Emen. Magical dealing damage. Dan tadi udah sempat aku mention bahwa ini bisa jadi ya akan menjadi gold laner mage sesuai dengan yang aku mention bahwa tetap di jungler. Ben jungler dan Beatrix-nya akan mengisi di bagian mid lane nantinya. Oke, ini dia draft dari kedua tim yang sudah mengamankan poin pertama mereka. Dan siapapun yang menang di antara mereka mungkin entah kenapa ya aku berpikir bakal bisa seperti hari pertama seperti Blacklist bakal full 3-0. Tapi balik lagi tidak ada yang tahu juga untuk nanti di line up seperti apa. Karena draftnya juga dengan last pick plus ini pipikan dari anak-anak BTK yang cukup berani menurut gua pribadi. Ketika ada hero natural counter mereka dari absorb yang mereka miliki, tapi tetap berani untuk dipakai. Ini Arasi kira-kira lebih enak mana dari draft nih? Wah, dari segi draft sih sebenarnya menurut gue masih lebih fleksibel dari sisi BTK ya. BTK Karena ya? potensi buat bikin play atau kite deck itu masih ada. Tapi kalau emang kita ngomongin eksekusi bagus dan ada combo, ya emang sebenarnya bagusan di EVO Singapura. Jadi kalau BTK bisa menghindari fight yang gak mendukung mereka dan bahkan mungkin mencari fight yang cuma ngambil fight yang untungin mereka sih, ini masih bisa banget dimenangin sama BTK sih. Yes, dan oke. Kalau melihat dari BTK tadi ya, kalau dari kata Arashi, tapi ya ini seperti yang aku bilang ya, ini mah bukan korek banget melihat JPL pakai Rafaela. Aduh, lihat tuh, tetap mau ngerusuh ya kan. Tetap atau pakai Rafaela, Matilda, Chow, tetap. Tapi kan tolong darahnya. Aduh, JPL. Iya, itu Belum level 2 loh itu. untuk nge-trigger dari retribution, tapi ternyata bahkan Mobazin tidak ke-trigger dari retributionnya dan kali ini emang mungkin dari range-nya aja yang nggak nyampe, makanya Mobazin agak sedikit kalah dari EXP-nya dengan Potato. Yes, udah level 2, udah bisa melakukan holy healing. Lebih mempercepat untuk mobilitasnya, tetap bermain terus dengan Rafaela, mengingatkan sama idolanya KB ya. Wah. RKT. Dan ini dia fun fact, Hayabusa, Eve, dan Matilda 100% selalu hadir di dalam draft. Baik itu di pick atau di ban. Karena mungkin meta sekarang ya, Bu ya. Iya. Bahkan Lagi. Hayabusa yang udah di nerf sebegitunya, sedemikian rupanya tetap masih digunakan gitu loh. Itu dia, Iya. fun fact by Snake Video. Yap, dan memang mungkin karena itu ya gue ngerasa BTK tuh masih lebih ada potensi karena mereka ada youth ini pick yang memang penting banget dan selalu di pick or ban. Jadi tergantung nih apakah BTK bisa menggunakan youth pick ini tuh semaksimal mungkin loh buat nyari catch, atau mungkin ntar kita lihat load manipulationnya bisa nge-zone Beatrix-nya ya sampai kayak nggak bisa ada kontribusi di fight yang besar. Oke, tapi tampaknya 4 detik lagi Turtle akan muncul tapi di arah top lane justru. Dan perjalanan masih dari arah tengah JPL menuju ke arah atas yang mungkin sudah ditarik Turtle nih ya oleh seorang Bane dari Potato-nya. Mencoba untuk membuka dari gear yang sudah level 4. Belum ada Falling Star, mau dibuka begitu saja. Reward Manipulation dan bahkan JPL lagi-lagi flicker ke arah belakang dan terreset. Turtle-nya tidak berhasil didapatkan dan bahkan Mobazin masih bisa survive, masih bisa mundur ke arah belakang dan langsung digunakan begitu saja. Rondo balik dan bahkan Potato sekarat masih bisa cabut ke arah belakang dan masih belum adanya yang terpick up dari team fight barusan. Ya, ini makanya yang kayak aku bilang tadi, tim fightnya ternyata hanya tarik ulur saja, tidak ada yang mau terlalu komit. Bahkan ketika ngeliat dari Mobazin dan juga Potato yang sama-sama sekarat ya, mereka tuh sadar kalau seandainya source skill udah banyak banget yang dibuang gitu loh Arashi. Ya menurut gua sih BTK tuh skill-skillnya tuh lebih pendek ya cooldownnya. Kayak skill yang mereka perlu ada untuk fight itu nggak selalu ada di ultinya loh. Sedangkan buat EVO Singapura kalau mereka tuh nggak ada ultinya Beatrix, nggak ada ultinya Bane, langsung potensi mereka di fight tuh kurang banget. Makanya mereka tuh bisa lebih tarik ulur. Sebenarnya menurut gua ini menguntungkan BTK, tapi sekarang ini Mobazin ke pick off. First blood justru diamankan begitu saja dari Aimon-nya. Dan bahkan itu dia permainan ambush yang sangat baik sih. Tunggu aja di bushnya, di rumputnya, terus langsung di stun. Lagi-lagi ya, emang JPL nih emang tipe-tipe roamer atau tanker yang ngeselin banget. Nah makanya untuk sekarang juga kita ngelihat bagaimana dari segi rotasinya nih udah mulai benar-benar dipotong.
Dan Mobazen sendiri nih emang bener-bener dapetin satu kerugian ya. Karena kalau misalkan nggak mau rugi mah kalian pakai kode promo M3X-Grab gitu loh. Gokil. Sabar atuh. Cakep. Kan cari kata kuncinya dulu. Bener. Mobazen rugi. Kalau Grab mah bikin untung gitu loh, dengan Asik. promonya. Makasih lo udah beliin saya kopi ya di sini ya. Udah datang tuh di depan. Serius? Udah serius. Tapi kali ini Potato juga dengan cepatnya mengamankan Turtle yang pertama tanpa adanya kontes, dan ini masih 0-1 untuk permainannya sangat amat pasif, tapi kayaknya nggak boleh ada salah langkah lagi baik dari Shark atau bahkan Mobazen. Jangan sampai terkena Holy Baptism dan bahkan hilang dengan instan ketika ada Beatrix dengan Nimbus Passion. Sayangnya dari play tersebut tuh kayak nggak ada tuker balik ya dari sisi BTK. Mereka nggak ada kesempatan buat bikin dive mungkin tower atau nge-press ke tower lain. Padahal mereka ada Matilda, tapi mereka tuh nggak ada kesempatan nih buat cari fight atau pick off yang bagus banget buat mereka sih. Yes, oke. 30 detik lagi akan hilang untuk Cold Protection yang bahkan gear. Tidak berhasil untuk mendapatkan seluruhnya tadi. Masih bisa untuk dipotong sama Fight Chicken. Menuju ke arah tengah sekarang. Dari seorang Seilah. Ini kalau sniper apa namanya, Be? Senjatanya? Renner. Renner dan machine Nibiru. gun-nya? Nibiru. Pistol. Machine gun. Nibiru. Oke, masih sama-sama farming di arah mid lane. 60 detik lagi, masih cukup lama untuk Turtle muncul dan bahkan belum ada permainan yang agresif justru dari EVOS SG. Entah karena mungkin pakai Rafaela atau mungkin emang karena belum dapat timing aja, tapi 2 Dragon Victor. What? Masih bisa dihindari karena menghilang tadi dari Adamir yang dikejar begitu saja, tapi belum dapetin pasifnya dari Adamir. Enggak kena ternyata, masih bisa untuk recall dari seorang Chow. Wow, itu timingnya pas banget, pisaunya balik ke si ininya, Aemon nih. Nggak berhasil dikomboin sama Chow-nya. Itu karena dia connect ke arah Chow-nya juga kan. Kalau misalkan hit ke arah satu hero atau bahkan dari segi jungle atau minion, itu langsung konsilnya nyala. Invisible armornya bakal membuahkan Dragon yang bagus banget untuk seorang Aemon, dan dia bahkan memenangkan dari early laning stage-nya. Cuma untuk pertanyaan sekarang, JPL balik kejar dan Sonata connect tiga-tiganya, dan bahkan lihat Soul Bloom-nya lumayan sakit dan membuat JPL harus recall terlebih dahulu. Walaupun dia masih punya flicker, Potato juga balik kejar, tapi kayaknya nggak bakal mendapatkan point kill atau bahkan poking damage yang terlalu banyak nih Rashi. Iya, sekarang dengan adanya JPL harus mundur dari situasi ini. BTK ada kesempatan buat mengambil turtle-nya duluan, dan terus apakah Zia bisa menggunakan rule manipulation dengan efektif? Yes, sudah dibuka dan bakal flicker dari JPL. Lihat stunnya bagus banget, rapi banget disusul dengan dia di catch. Dan bakal dia nggak bisa jadi secure untuk turtle-nya karena retry-nya terlalu cepat dari seorang Potato-nya. Tapi ini dia team fight yang dibutuhkan. Lagi-lagi JPL. Walaupun memakai Rafaela selalu membuat momen yang sangat baik untuk anak-anak EVOS SG. Yes, dan bahkan lihat deh, Fight Chicken-nya juga ketika dia melakukan rotasi ya, dia lumayan telat beberapa detik aja ketika ternyata gearnya yang lebih ready untuk melakukan setup 5 man di bagian turtle. Dan untuk sekarang, gearnya bener-bener balik lagi ke arah top lane, coba untuk ngamanin semua yang ada source-nya, karena turtle lane bakal balik lagi ke bagian EXP lane di top lane. Dan untuk sekarang ya, ngelihat visible armor dan lagi-lagi hanya nge-trigger dari Victornya. Ya, yang menarik tuh EVOS biarpun kayak mereka tuh nggak ada terlalu banyak apa sih kayak alat yang bisa digunakan buat mencari pick off atau memulai fight, tapi mereka bisa dapat keunggulan terus karena mereka tuh menggunakan objektif tersebut buat maksa member dari BTK buat masuk ke fight loh. Biarpun mereka tuh nggak bisa mulai fightnya, tapi kalau mereka tuh bisa maksa ambil turtle-nya, mau nggak mau BTK harus masuk fight. Jadi dari mereka bisa mendapatkan fight 5 lawan 4 gitu. Yes, dan sekarang di top lane, Potato sendirian bakal dikejar, masih ada satu pergerakan dan bakal kena slow effect, tapi ternyata gear masih terlalu jauh dan tidak ada lagi demonic force yang bisa digunakan oleh seorang Fight Chicken. Tidak jadi terbang di depan sana Mobazen. Retribution kayaknya udah terdengar, dan bahkan kali ini ada langsung Bennett Rage dilontarkan oleh Seilah. Langsung ada Void Crystal juga. Dan membuat calculation Circling Eagle mengeksekusi seorang JPL. Tiba-tiba dari di catch, hampir mendapatkan seorang Shark, tapi ternyata tidak bisa didapatkan karena masih ada satu Guided Wing. Yes, masih ada gini. Bahkan kita lihat juga ini, justru BTK yang mengambil kesempatan dari masih ada flicker lagi, dibalaskan dengan flicker, tapi ada Mirnya langsung bergerak belakang, masih mencoba mencari pasif ya. Gear nggak berhasil dapetin point kill, dan bahkan Potato yang agak sedikit telat untuk rotasi ke arah mid lane, tapi ini harus ya membuka turtle untuk anak-anak EVOS SG kalau mereka mau kontes di arah turtle ya.
Agak berat sih kalau kontes sekarang karena perbedaan level net lebih tepatnya. Mobile Zen Retribution juga bisa dibilang kalah sama Masih. Potato dan kali ini langsung diamankan tanpa adanya kontes. Dead Sonata juga sudah dilontarkan tapi belum ada target yang optimal. JPL juga bakal coba dari poking damage saja tapi masih belum bisa untuk men-take down dengan cepat. Yes. Ini keadaan seperti ini membuat dari kedua tim harus lebih waspada lagi. Bahkan kita lihat ini JPL aja cuma modal ulti Holy Baptism dia bisa buat terus tuh. Tapi ini dia itemnya, silahkan Arasi. Zia sekarang udah ada Necklace of Durance ya, jadi healing dan shielding dari sisi EVOS SG itu udah bakal mulai berkurang. Dan Victor nih menariknya masih menggunakan build yang sangat agresif, udah ada Death Heart Assist, tapi sekarang langsung digunakan. Tapi di sisi lain map sebenarnya killnya malah diambil oleh sisi EVOS Singapura. Yes, dan Mobile Zen-nya terjebak di depan sana langsung hilang dengan cepatnya. Shortnya juga langsung menusuk ke jantung yang paling dalam. Dan bahkan di depan sana nggak cuma jantung dari Mobile Zen yang tertancap dari short seorang Aimon, ternyata peluru Renner snipernya juga menancap ke arah Victor. Wow. Menancap dan langsung menusuk dari bahkan di arah bottom lane-nya. Wow, ini EVOS SG lagi-lagi fokus terhadap turret di arah bottom lane. 2 turret, outer turret, inner turret sudah mulai enak. Dan ini dia instant replay Dari Samsung Galaxy A52 S5G. Dan di sini Mobile Zen nggak banyak opsi ya, langsung ketangkep di depan sono. Dan ini yang ini snipe yang bagus banget dari Sayla dari sisi EVOS Singapura. Dan mereka tuh bagus banget tuh mainin makronya ya. Dari menggunakan objektif untuk mencari fight dan bahkan memotong map dengan karena mereka tahu kalau di mid lane mereka tuh lebih kuat, lebih ada pressure. Miss ya. Gue kira kena loh titiknya tadi. Ada garis kecil gitu kan dari kita mata caster. Makanya sebenarnya tadi mata tuh caster. thanks to JPL tahu sebenarnya. Yang pas dia dapetin sniper ke Victor, ya kan? Itu karena ada Light of Retribution, jadi kan ada slow effect. Nah, jadi nggak bisa dihindarin tuh peluru Rennernya secepat itu. Mata caster, benar kan? Mata kita kan? Benar. Oke, Lord sudah mulai muncul. Skor yang dari tadi dari match pertama tidak terlalu banyak, 5-1, dan bahkan kita lihat juga posisi dari Gear yang sudah melihat dari Shark-nya. Informasi sudah diberikan dan bahkan di sini langsung saja di ulti. Oke, Falling Star Moon. Dan langsung mundur lagi. Tapi lihat Aimon melawan seorang Fight Chicken walaupun sudah dikasih satu spell dari flame shot-nya. Tapi ya tidak berefek atau berimbas cukup banyak. Dan bahkan ini Lordnya sudah mulai disentuh. Mau dihajar, mau di kontes atau tidak, karena Gear sudah mulai kembali dengan ultimate-nya sudah ada, tidak lagi cooldown dan bahkan 3 orang. Walaupun ada second eye dan bahkan dikejar begitu saja di cage dan bakal langsung didapatkan 1 point kill dan ada Mirnya lihat maju kembali di ulti dihilangkan begitu saja diratakan 3 orang dan hanya tersisa 2 dari anak-anak BTK. What happened ini Arasi Ayanaon? Aduh. Wah gila, mereka tuh kayaknya terlalu fokus buat mundur ya, tapi mereka nggak ngelihat dari samping Gear tuh udah nunggu kesempatan dan Falling Star Moon lane ketiga orang itu udah fatal banget. Dan dengan kecepatan dari JPL ya, dengan Holy Healing dan speed buff dari Holy Healing itu, EVOS Singapura langsung tahu kita tuh lebih kuat, kita ada opsi, ada out yang kita perlukan buat menang fightnya, langsung dive ke belakang gitu, langsung diratain tim BTK. Dan absorb damage-nya sih karena metode flanking yang berhasil dilakukan Gear 4 melawan 5. Tanpa adanya Fight Chicken tidak ada protector juga dari frontliner atau bahkan dari backlinernya sekaligus untuk BTK. Jadi Mobile Zen bakal bener-bener langsung di diving gitu aja. Shark juga nggak bisa berbuat banyak karena absorb damage bakal dimakan sama seorang Gear dengan Falling Star Moon itu di connect ke arah 3. Terus sekarang bakal langsung connect ke arah depan. Sharknya bakal terjebak dan slow effect-nya benar-benar tidak main-main. Lihat Dead Sonatanya dibadanin sama Babang Gear kali ini walaupun ada efek life drain, logo patah hati di sana. Yes, logo patah hati, life drain, dan ini dia item-itemnya udah mulai terlihat di sana. Yap, dan di sini Genius udah diamankan oleh Zia, tapi damage dia tuh kayak belum terlalu kelihatan karena setiap kali ada fight yang besar, EVOS Singapura tuh langsung ngirim orang buat ngurus, buat mastiin kayak Zia tuh nggak sempet pakai reward manipulation tanpa diganggu loh, pasti langsung di pressure, langsung dilompatin. Dan sekarang Adamir ini udah kuat banget, tinggal 1 item lagi bakal jadi full inventory. Jadi EVOS Singapura pun ada opsi buat bermain split push, dan kita lihat Adamir tuh melawan Focus pun bisa 1 lawan 1. Ya, sudah mulai di arah tengah, 5 orang ternyata diajar saja. Hiu juga sudah keluar dari catch dan bahkan dari Lordnya sudah mulai berjalan ke arah tengah, langsung dibersihkan tapi tidak ada minion di arah atas dan bawah, tidak bisa langsung mengganti lane-nya untuk nge-push ke arah bawah ataupun atas, harus menunggu lagi untuk minions wave datang.
Dari arah bottom lane 4 orang plus dari seorang Adamirnya harus majuin dulu ini dari minion wave di arah atasnya. Oke, kali ini perlahan-lahan di arah bottom lane juga Deadly Clash digunakan. Apakah bakal dapetin satu? Enggak kayaknya. Hanya untuk clear wave minion saja. Adamir mencoba untuk mendorong super room minion di bagian top lane. Apakah ini akan menjadi satu efektivitas untuk melakukan split juga? Karena Adamir kayaknya udah mulai kelihatan dan gearnya juga harus lebih berhati-hati. Rhapsody-nya udah mulai kerasa. Lihat bagaimana Holy Healing-nya menyelamatkan nyawa daripada seorang Gear, dan bahkan kali ini Potato juga harus respect terhadap slow effect dari Zia. Karena Void Crystal-nya sudah memiliki Ice Queen One sekarang. Yes, sudah mulai di reset kembali. Masih sama-sama bisa untuk menahan dan tidak mau memaksakan juga dari anak-anak EVOS SG mencoba untuk mencari informasi dan gear selalu ya. Seperti yang dibilang sama Aras, ini flanker-flanker yang kayak gini nih yang bahaya nih. Benar-benar tahu posisi dan bahkan mencari momen untuk membuka Falling Star Moon-nya. Dan itu yang dibutuhkan oleh tim anak-anak EVOS SG juga. Ketika informasi sudah dikasih tahu sama si gearnya, menjaga jaraknya, dan ya lagi-lagi cuma bermodalkan informasi tersebut mereka bisa membuat team fight yang sangat rapi. Yep. Dan sekarang JPL pun masih agresif banget dan langsung di sisi lain map ada pick off lagi dari EVOS Singapura. Yes, itu dia. Ketika tidak adanya vision. Dan kalau misalkan dibuka sama hero-hero yang tidak punya escape ability atau mungkin darahnya terlalu tipis, apalagi kita tahu juga dari Chow darahnya tidak setebal kalau misalkan dia ditaruh di roamer atau mid lane memakai emblem tank. Iya, untuk sekarang bahkan EXP lane Chow itu lagi famous banget loh Net. Bahkan menggunakan emblem tank dan build tank yang emang benar-benar lebih efektif gitu loh daripada dia mengisi di bagian mid lane. Dan untuk sekarang juga Potato udah tinggal nungguin gimana caranya objektif bakal muncul di 50 detik yang tersisa dari teman-teman EVOS SG juga. Mereka ya lebih ke freeze lane. Sangat amat disiplin bahkan bisa dibilang karena Gear juga tidak menyentuh minionnya sama sekali. Jadi biarkan minionnya bertarung dan bahkan JPL-nya gak ada yang lihat. Tapi informasi 5 hero ternyata diporak-porandakan di depan. Purple buff-nya bakal coba diamankan oleh Mobazane. Kali ini Void Chicken juga udah mulai ketahuan. Lihat Adamirnya mencoba untuk melontarkan beberapa shot mengusir pergerakan dari Void Chicken, dan juga JPL harus mundur dan respect terhadap dealing slow effect dari seorang Yif. Yes, sudah mulai menuju ke arah Lord dalam 15 detik lagi. Dan gearnya udah ketahuan sekarang. Dicek setiap rumputnya oleh anak-anak BTK. Dan bahkan kita lihat di sini, Popheus hati-hati. Sudah tidak ada lagi efek untuk flame shot. Bahkan memperlambat untuk movement speed dari musuh. Dan bahkan kita lihat Lord sudah mulai muncul. Dan masih bisa ditahan dengan mudah. Gear santuy banget ya. Setiap ada absorb damage yang diberikan oleh seorang Matilda, justru dia semakin santuy aja maju ke depan, TB-in teman-temannya. Dan Lordnya mau ditantang atau enggak sih ini harusnya, karena cowoknya juga sudah mati 1 melawan 1. Lord sudah diamankan oleh seorang Potato. JPL masih ada flicker, belum dikeluarkan juga ultimate-nya, masih menunggu timing yang tepat dan bahkan masih mencoba untuk mereset kembali untuk Lord yang akan berjalan di arah tengah. Nah itu pilihan bagus banget dari EVOS Singapura ya, karena sekali lagi mereka tuh menggunakan Adamir yang udah kuat banget dan cowoknya emang nggak bisa berkutik loh kalau melawan dia. Dan JPL maju agresif banget dia sendiri. Ada immortality sebenarnya, tapi ini agak bahaya kalau misalkan dia terlalu membuang immortality-nya. Langsung dibuka begitu saja Falling Star Moon dari seorang Gear, memukul mundur, membuyarkan semuanya dan bahkan Deadly Catch. Walaupun ada Memory Force, ada Winter Trajan dari Potato. Walaupun masih ada lagi trade kill yang dilakukan, tapi tampaknya dari Batrixia Sayla fokus ke arah base-nya dan ini dia victory EVOS SG. Dan aku notice banget tadi lihat JPL dengan Holy Baptism-nya. Timingnya pas banget, dia tahu dia bakal diloncatin sama seorang Fight Chicken.